Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya talibat, arju lakunna fi khairin wa afiyatin wa barakatin. Wa هذا اليوم سنستمر درسنا في النحو. طيب يا طالبات، وصلنا إلى الدرس السابع، تصريف الفعل الماضي والفعل المضارع. Nah, kita sudah sampai di pelajaran yang ketujuh, yaitu tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari, yaitu pola perubahan kata pada madhi dan mudhari. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang ilmu nahwu, nah ini kita membahas tentang ilmu sharaf. Nah, kalau ilmu nahwu itu dia membahas tentang baris akhir dari setiap kata, ya. Nah, sementara sharaf ini dia membahas tentang perubahannya, ya, perubahan kata. Nah, di sini ada fi'il madhi juga. Fi'il madhi sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, fi'il madhi itu adalah suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang sudah berlalu atau masa lampau, ya, masa lalu. Nah, sementara fi'il mudhari itu adalah yang sedang berlangsung, ya, atau yang sering dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya fi'il madhi adalah past tense, fi'il mudhari adalah present tense atau present continuous tense, ya. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Al-amsilah, contoh fi'lun madin, fi'il madhi, ya. Yang pertama fi'il madhi akan kita bahas. Yang pertama, at-tilmidhu dhahaba ilal madrasah. Fi'il di sini adalah dhahaba, ya, talibat. Fi'il di sini adalah dhahaba, artinya pergi, ya. Di sini fi'ilnya tunggal karena sebelumnya tunggal, ya. At-tilmidh, satu orang murid, dhahaba, pergi ke sekolah, ilal madrasah. Nah, ini kalimatnya tunggal. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua, at-tilmidhani dhahaba ilal madrasah. At-tilmidhani dhahaba ilal madrasah. Kita lihat fiilnya di sini mengalami perubahan. Kenapa? Karena mubtada'nya atau diawali oleh musanna atau dua, maka fiilnya juga berubah, ya, menjadi musanna aidan. Jadi artinya dua orang murid, keduanya pergi ke sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, at-talamidhu dhahabu ilal madrasah. At-talamidhu dhahabu ilal madrasah. Kita lihat fiilnya di sini berubah menjadi dhahabu. Awalnya dhahaba, lalu dhahaba, lalu dhahabu. Kenapa menjadi dhahabu? Karena diawali oleh jama'. Maka fi'ilnya juga berubah menjadi jama', ya. Dan artinya juga berubah. Para murid itu, para murid, mereka pergi ke sekolah, ya. Jadi ini yang disebut dengan tasrif, ya, tasrif fi'il madhi, ya, perubahan kata pada kata kerja bentuk lampau, ya, atau fi'il madhi. Nah, pada contoh berikutnya yang keempat,
At-tilmidatu dhahabat ilal madrasah. Dhahabat mengalami perubahan juga, ya. Kenapa? Karena at-tilmidah dia muannas, mufrad muannas, maka fi'ilnya juga harus mengikuti pola si at-tilmidah, menjadi dhahabat. Murid perempuan itu telah pergi ke sekolah. Kemudian yang kelima, at-tilmidatani dhahabata ilal madrasah. At-tilmidatani dhahabata ilal madrasah. Dhahabata mengalami perubahan, ya, karena diawali oleh muannas. At-tilmidatani, dua orang murid perempuan itu keduanya telah pergi ke sekolah, ya, karena ini muannas maka ada penambahan ta'nis namanya, ta'nis sakinah. Kemudian yang keenam, at-talamidatu dhahabna ilal madrasah. Para murid perempuan itu mereka telah pergi ke sekolah, ya. Ini tasrif atau perubahan kata yang ada pada fi'il madi. Sebenarnya ada 14, ya, ada 14 sesuai dengan domirnya, tapi di sini hanya disertakan 6 saja. Jadi bisa dilihat di sini perubahan kata dari dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Jadi sesuai dengan dhamir, ya, sesuai dengan siapa yang kita ingin katakan di sini. Ya, kalau dia tunggal mufrad mudzakkar maka dia bentuknya seperti ini, dhahaba. Kemudian kalau dia musanna maka ada penambahan di sini. Kemudian jika dia jamak maka ada penambahan waw jamaah di sini, ya. Jadi itulah perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu namanya tasrif fi'il madhi. Untuk lebih lengkapnya bisa saya tuliskan di sini. Nah, misalnya seperti ini, ya, talibat. Ini perubahan-perubahannya. Yang ini disebut dengan tasrif lughawi, ya, fi'il madi dengan pola fa'ilah, sami'ah, fa'ilah. Jadi kalau kita lihat di sini sami'ah, sami'ah, sami'u, ya, ini untuk mudzakkar ghaib. Kemudian sami'at, sami'ata, sami'na untuk muannas ghaib. Kalau masih
ingat dengan pelajaran dhamir, ini adalah dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, jadi sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'na, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Nah, di sini untuk mufrad, ini musanna, dan ini jamak. Ini untuk kata tunggal, kalau ini untuk dua, ini untuk lebih dari dua. Kita buat contoh yang lain. Kita ambil contoh fataha. Atau kita urutkan dari domirnya dulu. Huwa, contohnya fataha, lalu fataha, fatahu, lalu hiya menjadi fatahat, huma menjadi, ini humanya untuk perempuan, fatahata, lalu hunna menjadi fatahna. Lalu dhamir anta menjadi fatahta, fatahtuma, lalu fatahtum. Fatahti, anti menjadi fatahti, antuma menjadi fatahtuma, antunna fatahtunna, lalu yang terakhir ana menjadi
fatahtu, lalu nahnu menjadi fatahna. Ini contoh lain dari tasrif fi'il madhi ya. Jadi ini contoh lain dari fi'il tasrif fi'il madhi ya, talibat. Nah, fataha dia ada dhamir huwa di situ. Lalu fataha ada huma, hum, fatahu, dia menjadi fatahu ya. Itu perubahan-perubahannya bisa dilihat. Fataha, fataha, fatahu. Lalu dhamir hiya menjadi fatahat, fatahata, fatahna. Nah, kemudian anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum. Anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi pada tasrif fi'il madhi ya. Jadi itu harus dihafal ya, talibat. Nah, taib. Nah, sekarang kita beralih ke fi'il mudhari. Nah, yang pertama contohnya adalah Zaidun yadhabu ilal madrasah. Zaidun yadhabu ilal madrasah. Yadhabu ini fi'il mudhari ya. Lihat ada penambahan ya di awal kalimat, maka itu menyatakan dia fi'il mudhari. Nah, ini bentuknya tunggal. Kenapa? Karena si Zaid sendiri ya, maka fi'ilnya juga harus bentuknya sesuai dengan mubtada'nya atau yang di awal kalimat. Kemudian ini namanya jumlah ismiyah ya, talibat. Kemudian Zaidun wa Umaru yadhabani ilal madrasah. Zaidun wa Umar ini ada dua orang, maka fi'ilnya juga harus menunjukkan dua orang, yaitu yadhabani ilal madrasah ya. Nah, kemudian si Zaid dan Umar keduanya pergi ke sekolah. Kemudian yang ketiga, Zaidun wa Aliyun wa Umaru yadhabuna ilal madrasah. Nah, ini ada tiga nih, lebih dari dua, berarti jamak. Zaid, Ali dan Umar mereka pergi ke sekolah. Lihat juga perubahannya ya. Nah, jadi yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Nah, ini ada perubahan. Kemudian next yang selanjutnya yang keempat, Khadijatu tadhabu ilal madrasah. Khadijatu tadhabu ilal madrasah. Khadijah pergi ke sekolah. Tadhabu diawali dengan ta ya, karena dia Khadijah muannas. Kemudian Khadijatu wa Faridatu tadhabani ilal madrasah. Nah, si Khadijah dan Faridah keduanya pergi ke sekolah. Kemudian lihat perubahannya juga ya. Ini kan ada Khadijah dan Faridah, maka fi'ilnya juga harus bentuknya musanna. Dan yang keenam, Khadijatu wa Faridatu wa Fatiyatu yadhabna ilal madrasah. Nah, si Khadijah dan Faridah dan Fatiyah mereka pergi ke sekolah. Ya, jadi yadhabna bentuknya berubah lagi, tasrifnya berubah. Karena apa? Karena bentuknya sudah jamak ya, jamak muannas. Karena di sini ada 3 orang perempuan, maka itu sudah jamak. Taib. Nah, keterangan fi'il madhi dalam bahasa Arab mempunyai bentuk
perubahan sesuai dengan kata ganti domir ya, yang terkandung dalam yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dari yang 14 itu huwa, hum hingga ke ana nahnu ya. Nah, sesuai dengan itu. Jadi dia berubah sesuai dengan domir, dengan domirnya atau kata gantinya. Nah, sementara fi'il mudhari ditandai dengan yang pertama ada hamzah. Seperti pada adhabu dan abtali'u ya. Nah, kemudian fi'il mudhari diawali dengan hamzah berdomir ana, dinamakan domir mutakallim wahdah ya. Ana itu dia domir mutakallim seperti yang ini. Domir mutakallim ana di sini dia menjadi domir mutakallim. Yang kemudian yang tanda dengan hamzah ya, contohnya tadi di atas tidak ada contohnya, tidak ada. Nah, fi'il mudhari itu ditandai yang pertama dengan hamzah, contohnya seperti adhabu, ajlisu, adkhulu, akhruju itu ya, atau abtali'u artinya menelan. Kemudian yang kedua adalah dengan ditandai dengan ya, seperti pada yabhasu dan yadhabu ya. Yabhasu, yadhabu, yajlisu, yadkhulu, yaftahu, yakhruju. Itu merupakan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari diawali dengan ya berdomir ghaib, diantaranya domir huwa, huma, hum. Sedang domir ghaibah diantaranya adalah hunna. Nah, fi'il mudhari kalau dia ada huwa, huma, hum, itu dia berarti domirnya domir ghaib. Nah, sementara yang ghaibah dia hiya, huma, hunna ya, hiya, huma, hunna itu disebut dengan domir ghaibah. Nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian yang ketiga ada huruf ta, seperti pada tabtali'u dan tu'ti ya. Fi'il mudhari diawali dengan ta berdomir mukhatab atau ghaibah. Domir mukhatab diantaranya anta, anti, antuma, antum, antuma, antunna. Sedangkan domir ghaibah diantaranya adalah hiya. Nah, yang keempat adalah ditandai dengan nun, seperti pada nadhabu dan nabtali'u ya. Jadi ada huruf keempat huruf ini di awal, maka itu disebut dengan fi'il mudhari. Nah, taib ya talibat. Jadi domir antara fi'il madhi dan fi'il mudhari itu sama saja. Dia terdiri dari 14 juga. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi itu dipakai ya di kedua fi'il ini, fi'il madhi dan fi'il mudhari.
Jadi dan fiil itu pola perubahan tasrif itu berubah sesuai dengan domirnya, seperti yang tadi yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, dia akan berubah sesuai dengan domirnya. Kalau kita taruh di sini domir huwa, bentuknya sami'a, maka kalau dia huma maka berubah sami'a, lalu hum sami'u. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya lagi ada di sini, bisa dilihat. Jadi intinya kita harus hafal dulu posisi dari domir-domir ini ya, dihafal, lalu dengan begitu mudah untuk meletakkan di mana posisi dari fiil-fiil ini ya. Taib ya talibat. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang tasrif fiil madhi dan fiil mudhari, yaitu perubahan kata pada madhi dan mudhari. Dan insyaallah Ustazah akan jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya ya, lebih jelas lagi. Wa hadzal yaum wa hadza huwa darsul yaum ya talibat. Law hunaka su'al is'ali wa arju lakuna al-fa'idah wal manfa'ah. أكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء ومع السلامة.